drafting tuh emang cuma masalahnya di Joy. 4-nya tuh bisa kejawab. Tapi karena Joy-nya fluent banget untuk bisa menangin mid game, tiba-tiba Selena-nya malah dapat keuntungan. Dia nge-snipe-nya dari angle-angle yang berbahaya sekali. Wah, dan itu kena terus sih masalahnya. Lihat gak tadi? Si Emannya kena terus-terusan, mau pulang aja kena. Iya. Rasta harus di cover lagi yang pada akhirnya kan dikandangin di bagian kiri tuh tadi. Jadi Haji dengan Selenanya udah menurutku beda patut aja di-respect sih. sih. Ya, sama-sama nge-respect Selena, Freya. Oke. Wajah-wajah serius sudah mulai ditampakkan oleh kedua tim karena ini akan masuk ke dalam game yang kedua. Masih dengan first pick-nya dari tim Vitality. Masih ya. Wait, ini dia Ben Esme lagi ya. Emang mau main Pakito kayaknya. Ben Esme buat Flap. Flap superior banget dengan hero tersebut. Fanny lagi di band ya. Ya. Cuman kan Flap memang kuat sih buat Esme-nya dia. Tapi kayaknya dia lumayan ini loh, lumayan versatile sebenarnya di MSC. Iya. Di road lah. Tadi lapu-lapunya juga bagus. Belum lagi Tamus om, masih misteri. Aku yakin dia ada loh. Nih, Karena metanya kesini larinya. Oke. Tapi tadi kan banyak yang kalian bilang belum bersinar. Di game 1 apakah udah mulai secerca percik-percik dari tim Falcons bersinar? Gimana kalau misalkan aku yang bilang kayak tim Vitality mungkin belum panas kali ya. Harus tancap gas tapi Bukan karena Falcons yang mulai bersinar nih. bersinar iya, tapi maksudnya bukan berarti yang gamenya one sided banget gue deh. Emang gamenya bener-bener itu dikuasain banget sama Selena actually. ya. Aduh, namun dari band-bandannya masih plek-kejiblek. Ini bukan game 1 ya guys, ini udah game kedua tapi masih dengan sama Esmeralda, Fanny abis ini Atlas kah? Yang di-ban oleh Vitality, Selena juga. Tapi mereka bisa Selena first pick. Ya Moreno dengan Selenanya juga galak banget loh. Oke, Atlas. Atlas kanan Nah ini kita harus tunggu nih first Hirara pick-nya. Suppose tuh iya sih. Hirara. sama karena tadi Freya, Marcel. Dibuang semua bre. Freya Marcel, Freya-nya buat Finn, Marcelnya juga masih flex. Ya seperti kita tahu kan Eman juga main fighter ya. Jadi mungkin ada kekhawatiran dari Falcons bahwa tim fighter itu akan bermain dengan double fighters dan Yushin. Mereka menggunakan double fighter sih. Tadi di game 1. Iya makanya. Oke, tapi sebenarnya kalau dari pick-pickannya mereka sendiri, dari tim Vitality, mereka masih pola yang sama atau mereka bisa nge-twist nih? Nah nih first pick-nya dulu nih ganti nih. Selena first pick juga gak apa-apa kayaknya menurut Oh, Iya. Daripada Barat yang first pick. Betul. Barang bisa kayak ditaruh di pick kedua ketiga. Nah, nanti Selena atau Beleriknya yang diambil? Valen. Belerik. Gak ada Ditawarin Valen Hirara. Belerik. Oke. Ditawarin Hirara tapi. Ada Hirara, ada Ling, Belerik. Belerik. Mumpung gak ada Valen ya. Jadi bisa di-copy Wrath of Direct. Ditawarin tapi kayaknya dimakan sih ini. Silahkan dipilih. Hirara. Takutnya diumpan om. Ambil atau enggak? Tidak guys. Dino lagi. Enggak om, enggak. Barats. Kenapa kamu begitu mengharapkan Hirara akan di-pick oleh tim Vitality? Hero yang sulit buat bisa di pick off. Hero yang bisa ngebalikin momentum tiba-tiba. Tapi ini Hiraranya lepas, Beleriknya ada. Nah itu Beleriknya om. Aku lebih suka first picknya Belerik. Iya, dan Hirara berarti sekarang. Ya jadi kalau Belerik ini kenapa aku suka banget di first pick udah yang pertama alasannya Valentinanya udah di ban udah Yes. jelas. Nggak ada Atlas juga sebagai lawan matchup dan dia bakal superior banget. Even lawan dia adalah Selena. Selena butuh effort banget buat ngancurin pohon. Iya, atau Belerik Selena tiba-tiba. Oke, itu tapi mereka memilih Barats. Coba Barats. kalian Hirara bayangkan Selena. menjadi Barats di sini di first pick. Kayak no Belerik tapi. Melepaskan. Dipukulin pasti yang pertama. Barat di first pick ya Bude. Oh, untuk Job jadi desk TB. dia. Buat jadi TB udah jelas banget. Tahan Overthinking gara-gara tanker sedikit kah? Iya, mungkin ya. Karena lihat Barat itu bahkan gak ada Belerik loh di sana. Mereka bakal tetap mainin tempo seperti game yang pertama. Mereka punya Selena, mereka bakal mainin Aero-nya terus-terusan. Mobilitas bahkan sekarang sudah mulai dipegang oleh Tuh kan Pakito. tim Falcons. Ya kan om berarti bandnya bukan cuma karena Flap jago mainin Esmeralda tapi emang mereka ada niatan main Pakito. Pakito. Pakito jungle kah? Lagi. Aduh ini hasil scrim nih yakin nih aku nih. Aduh, Hasil scrim Pakito. Win rate Tapi kita kalau 10% nggak misal. ambil Belerik, kepegang lagi. Aku yakin ini Belerik harusnya. Ya belajar dari pengalaman game 1 lah. Pakito susah banget main lawan Belerik. Lilia. Buat lawan Beleriknya. Buat lawan Belerik. Lilia, tapi dikasih butuh waktu. jawaban. Kalau tim Falcons ambil Belerik, ini sebenarnya kayak pressure mereka seperti game yang pertama. Dan Ya, Rio ditambah mid-nya bagus. dengan Hirara. Iya, lebih bisa immobilize lagi kan. Jadi level 2 udah bisa langsung bikin action Bude. Level 2 Iya. Infernal Cycle. Torrent muter 2 kali, kena taunt, kena arrow. Langsung cycle. Jangan lupa juga nih Selena. Ini Selena kalau udah level 2 kan clear wave cuma 3 detik.
Wah. Garuk hilang. Wow. Oke, dengan Pakito dan Barats yang sama nih, tim Vitality, apakah mereka harus mengubah? Mungkin mereka punya plan yang tidak terlaksana di game 1. Kayaknya balik lagi sih Bude, ini juga Kombinasi. dia buat mengendalikan fight-nya aja karena mereka tahu mungkin lawannya adalah Belerik. Jadi Oh no, mereka nggak Belerik. ya Beleriknya nggak mau dulu. buru-buru, clean. Yep. Kombonya sama, lele tempel, tembak sama clean. Iya, masih 2 hero yang sama sih. Oh, tapi kita tidak melihat ada Melissa berarti ya. Kayak bisa jadi di ban, Moskov yang lebih di-prefer buat dipakai. Enggak sih, menurutku kayaknya bakal dikasih sih Om. Kayak mereka udah tahu cara ngejawab Melissa jangan-jangan. Tapi kalau emang masih mau di-respect ya udah, bandnya masuk aja Melissa dan juga Harit. Dihabiskan hero-heronya. Wah, oke. Nggak boleh trauma juga dengan hero-hero ini. Mereka pasti bisa untuk mencari jalan keluar agresivitas dari Haji, ya dengan Selenanya. Yap. Setuju. Oke, gimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya jangan kalah di 2 mid-nya terutama untuk Vision. Karena itu akan menyulitkan bagi Nanael nanti ketika dia ingin melakukan rotasi. Ya berarti ambil strong lane mungkin untuk di mid lane-nya. Tim Belerik di ban, oke. Karena memang nggak diambil ya dengan tim Falcons. Dan kita tidak melihat ada Cloud juga. Ya Cloud ini kan jawaban yang pasti Bude buat lawan Clean di mid game ya. Jadi Sweet Trinity, Winter atau Wind of Nature udah pasti Clean udah bakal bisa berkutik lah. Mau ban satu marksman lagi, Moskov misal. Late game ya. Belerik good ban. Menutup untuk adanya Pakito dengan double dash-nya nanti mungkin bisa di handle ya. Dengan Wrath of Direct. Fokus kemana lagi nih untuk ngebuang set upper untuk Selenanya, ngebantu Selenanya karena tadi kan ada Belerik yang ngebantu, sekarang kombinasi apa sih yang sama Selena yang enak? Banyak sekarang kan? Banyak. Bisa Gatot Kaca. Atau even Baxia Romer ya. Iya, bisa Hylos. Ini Baxia tabrak habis itu dilelein. Itu kan nyebelin tuh. Nah, kayaknya dari Aja juga. Iya. Dan jangan lupa ya Bude, di ESF tuh waktu diwakilkan sama Falcons Filipina, mereka juga pernah berhadapan dengan Baxia Romer. Iya, mereka udah tahu nih apakah powernya kayak gimana atau cara ngejawabnya gimana. Jadi ya Baxia Selena bisa sangat jadi dibawakan sebenarnya. Dan jangan lupa Baxia kan tebelnya minta ampun tuh di game. Keduanya masih rebutan Rom sih. Mereka belum ngebuka Rom. Ini kayaknya masih di Mino deh Vitality. Karena Bolilia kan. Jadi ya clear cepat, mereka pengen mengendalikan sungai lebih kuat. ya, bisa nge-heal juga ya. Sekalian menambah daya sustain. Kecuali kalau Minonya diambil nih, pindah tempat. Tapi Mino pun lemah kena Lilia. Ya. Sama sih konsepnya Selena Mino atau Lilia Mino tuh yang penting mid lanernya harus clear cepat Bude. Kalau bisa di bawah 3-5 detik udah bisa jalan Minonya. Pokoknya gercep aja. Ya gercep aja. Fokus Untuk itu fokus Minotaur tuh match up midnya harus kayak gitu. Yunenes Oke, masih ditutup, masih belum dibuka. dipaksa buat main hero penetration. Aduh Moskov kah? Moskov tapi ya late game ya jangan lupa ya. Ya sebenarnya udah aman sih karena Belerik juga. Pakitonya juga nggak bakal sesulit tadi di game yang pertama. Ya pilihan untuk Eman mulai menipis karena hero-nya juga sadis-sadis nih. Selena agresif banget, hero bisa masuk dengan enak. Oh, tetap Melissa. Itu paling safe kah? Dibilang safe juga enggak ya, kalau kena error kan gak sempat buat buka ini ya ke away ya. Bukannya save juga sih, mungkin lebih ke menahan buat hero-hero dive-nya masuk ya. Kalau dengan Melissa. Atau mau strong lane juga Brody jangan-jangan. Oke, Glue Dan Nolan Glue Nolan. sebentar. Pakito gold lane Pakito berarti gold. ya. Oke, Pakito gold. wow, ini Pakito yang begitu fleksibel dari tim Vitality. Drafting yang sulit dibaca sampai akhir, namun bagaimana dengan komposisi kayak gini nih? Ya Glue buat ngejob Selena sih Bude. Itu yang paling aman sebenarnya. Dengan adanya Arrow nanti dia tinggal panggil Gu ya anak-anak. Ya, spread aja ya. Spread aman. Nanti dia mungkin bisa counter play juga kalau emang Selenanya bandel. Cuma balik lagi winning condition jangan lupa nih. Farming cepet-cepetan. Karena Nolan kan. Ya. Ini kayaknya dari draft dari Vitality juga mereka gak pengen sampai super late game sih. Kayak Apalagi menit 15-16 mungkin oke banget. Ya. Bennett. Bennett ya. Bennett. Bennett. Khalid. Ya. Tadi kan Khalid ya tadi ya. Iya. Oke, kita masih Emang minusnya di Romer sih by the way. Iya. Khalid. Let's see. Namanya Khalid tuh di bawah. Iya tadi namanya Khalid tapi Bennett. Ya sama-sama berbeda. kan atau Bennett. Ya. Kalau Khalid di sini, kalian mau kasih nilai berapa untuk tim Vitality dengan draftnya sekarang dan berapa untuk Falcons? Early game lagi ya.
Kalau Falcon 9 lagi deh early gamenya. 9. Iya, kalau lagi-lagi Vitality bermain dengan momentum. Dan jangan sampai kalah sih, 8. Oh. Iya, item lah. Kayak Falcons mereka bakal kuat di early sampai dengan mid game. Well, langsung saja kita lihat bagaimana line outdown bersama dengan Papulung dan juga Lim. Yap, game kedua. Match yang kedua perwakilan dari Indonesia sedang berjuang. Kalah 1 poin, Falcon unggul 1-0. Yap, Khalid tadi ya. Khalid, benar Khalid ini benar. Iya, agak bertanya-tanya kita tadi. Kaget saya juga. Iya, namanya Khalid, gambarnya Benedetta. Makanya Bene beda, Khalid jadinya. beda pedang ya. Oke, tapi dengan Khalid di roamer ya. Ini ngebantu clear cepet sih, udah jelas. Selena kan di level 1 power clear-nya sangat minim ya. Di level 2 oke, karena Garote bisa di-spam ke minion juga. Cuma untuk di level 1 pressure-nya jadi gila banget. Kali itu juga conclusive blast bawa Trill. Yep. Sakit banget. Gue tahu ya ada flap di situ. Tapi kenal sekarang tahu. di depannya lain. Aduh. Lagi-lagi. Row lagi row. Masih sama ya masalahnya ya sama di game pertama. Tapi kali ini jungle-nya assassin. Jadi Niall dia battle assassin aja. Bareng sama Hirara juga match-up-nya dari Kyle. First blood yang sangat-sangat membingungkan karena kena ke arah Pakito di gold lane. BTW ini Pakitonya super damage ya. Dia pakai lethal ignition. Dia make sure damage-nya cukup dari double jab-nya. Enggak damage dong, super damage baru. Super damage. Kalau ada super Marco harus lawannya super damage loh. Dengan Barats lagi. Mereka pede banget dengan Barats ini Vitality. Awalnya yang kena ini Eman. Oke, tapi tengah. Oke, dan pertempuran terjadi. Finn, Masih hampir saja Finn mencoba untuk bisa tadi mengganggu dan itu dia. Fracture yang dimiliki oleh Niall sudah dikeluarkan namun belum cukup damage ya, Lim. Quicksand guard. Langsung isi lagi ya darahnya ya. Aman lagi. Sementara di posisi lain, oh Shogun dapat kah? Oh, nyaris aja dulu. Untuk turtle yang pertama sama-sama assassin nih. Jadi tergantung dengan XP. Buset, Eman. Ya Eman. Eman berusaha untuk bisa menyelamatkan diri namun di belakangan coba begitu banyak gangguan Eman sedikit lebih tersisa. Marco-nya maju dan masih berhasil selamat Eman. Masih bisa lari ya. Untungnya menang level dan itulah fighter. Dia dasarnya pun udah lumayan keras. Tapi dia ada turtle. Oke, dan seperti apa lagi Niall berada paling belakang namun damage tadi dari Hirara sudah mulai masuk ke arah beberapa player dan itu dia fracture. Kyle lejap, namun Niall pun harus meregang nyawa di tempatnya berbeda. Ada satu orang lagi menjadi korban, namun Moreno di bawah diganyang oleh 2 player sekaligus. Tertutup tiap pintu ke area Turtle. Oke, sekarang turtle-nya pun masih ada dan masih belum kelihatan di mid. Waduh, Pieki, waduh. Eman yang tumbang lagi. Sekarang turtle-nya udah mulai di setup dan ditabrak. Ditabrak lagi kah? Hampir saya satu turtle banyak tabrakan dan ada percobaan sekarang ada Finn yang di belakang sini, Finn yang terjebak. Walahe dikeroyok kayak ini dan badar saja. What happened? Vitality mereka harus reset sih. Mereka ke bawah temponya. Mereka diajak terus bertempur tanpa bisa farming. Walaupun mereka bawa fighter di gold lane masih belum bisa diimbangin. Kali ini bukan masalah Selena lagi. Sekarang semuanya udah jadi masalah. Gwen dengan Khalid. Belum lagi kita bahas Hiraranya Kyle. Kayaknya harus turunin dulu deh. Turning down dulu. Lemesin dikit. Mungkin di trade dulu kali ya di awal ya. Tuker-tuker dulu. Karena kalau ditempurin terus ini levelnya udah berasa banget. Emang level 5 loh. Marco level 6. Wow. Masalahnya perbedaan dari apa ya Lim? Perbedaan dari Level gold banyak banget. Perbedaan dari source damage yang masuk di saat team fight tadi Lim, kelihatan banget loh. Karena satu-satu gitu loh. Mereka terbawa adrenalin rush mungkin. Sepertinya. Jadi kayak oke, bisa nih maju lagi. By the way Niall Heptasis ya. Berarti ini bukan nyari farming. Karena kalau farming biasanya dia ke Hunter Strike atau ke yang lainnya mungkin. Kalau Heptasis biasanya itu nyari kill. Yap. Untuk damage yang lebih pasti kan. Masalah tadi Niall sekalinya masuk sendirian itu bener-bener dia masuk one way ticket Lim. Iya, dia ngejar Kyle yang udah ngebuang DS soalnya. Memang oke. Sama tuker jatuhnya kan. Ya memang on point. Yap. Cuman one way ticket yang nggak baik juga gitu loh. Ya intinya tuker sama-sama jungle kayak kurang fine lah ya. Karena objektifnya juga nggak bisa dipegang. Sementara lihat di arah mid Finn. Pegang lagi ke arah Gwen. Yuk tenang dulu semuanya yuk. Kembali tenang lagi. Kembali temukan permainan-permainan terbaiknya. Ya,
Pokoknya atur tempo sih, itu yang paling penting. Karena Marco udah jadi endless battle. Dia udah menang lane lah ya, bisa dibilang. Pakitonya udah susah sekarang. Kalau di awal banget oke lah, Pakitonya masih menang damage gitu kan. Karena double jab, clean, sekarat. Tapi karena clean pakai Emblem Fighter juga, dia bisa recover. Aman-aman aja jadinya. Yep. Dibakar. Nael, ada Detonas welcome kali ini langsung digebrak kayak karena dinding dan berhasil mendapatkan ke Oben. Oke. Hal yang cukup baik di sana, ada Turtle keluar dan Blackman masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut dan terbuka kesempatan sekarang untuk Vitality bisa mendapatkan ke arah Turtle tersebut. Yap, harusnya sih aman ya. Ya. Tapi row lagi. Arrow lagi cukup mengganggu dan Turtle menjadi milik dari Vitality. Aman ya. Satu buah harapan akhirnya terbuka lagi di objektif netral yang berhasil diamankan oleh Vitality. Fokus farming dulu. Levelnya masih perlu di boosting lagi nih dari Nael. Gak boleh terlalu sering team fight juga. Mungkin lebih ke main defensif ya. Eman gagal Heal. tadi cuma di bagian belakang. Coba lihat banyak banget yang nyeram. Eman masih selamat. 1, 2, 3, 4 player tadi udah ready loh itu. Iya. Knockout strike di waktu yang tepat. Dia mundurin tadi 3 orang kurang lebih. Yap. Row, oh no. Dan berhasil. Aduh, arrow-nya. Hey! Row lagi masalahnya. Row lagi. Arrow lagi. Susah banget kabur dari row ini ya. Aduh, anti Quiras udah jadi juga untuk Flap. Turret di atas dapat, di bawahnya nggak berhasil ditukar. Jadi keuntungan sepihak nih Falcon yang lebih unggul. Aduh. Ini gimana ini? Mau dejak tawuran juga udah sulit ini. Satu ototareng ada di atas, udah hancur. Namun di bawah sekarang Flapnya sendirian. Flapnya dikeroyok habis-habisan. Bisakah mereka mendapatkan 1 poin kali ini? Dan harusnya berhasil. Dapat. Yap. Mereka coba tukar ya dengan turret yang ada di bawah. Tapi pertukarannya kayaknya nggak adil sih kalau inner turret di atas. Wah, sedikit lagi dong inner turretnya. Aduh, itu inner turretnya mau tumbang tuh. Tapi kayak mereka nggak punya opsi lagi. Yep. Mau nggak mau mereka harus ngambil atasnya dulu. Bawahnya diambil juga, dikasih aja karena masih turret yang pertama. Mungkin di objektif netral ya. Bisa nih mereka kontes lagi nanti. Goldnya bedanya nggak terlalu jauh kok. Yap. Mereka punya initiator juga, mereka punya Finn, mereka punya Shogun. Walaupun counter attack dari Falcon nih nggak kalah mengerikan ya. Satu yang kena row, itu bisa langsung hilang sekalipun itu Finn. Tuh di atas masih untuk ngebongkar satu ototar tuh. Oke. Mayan Lim. Oke, malah fix sekarang ya. Yep. Dua penetrasi item dari Nael. Ini make sure damage-nya cukup nih untuk nembus ke siapapun. Oke. Entah itu Flap, entah itu mungkin Gwen. Dengan double penet kayak gini sih lumayan berasa. Nah ini poin kill memang kelihatan agak jomplang ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, objektif kita mulai menyusul deh. Mulai menyusul guys. Oke. Turtle muncul. Kita, optimis. Ya, kita akan lihat Nah, itu Detona. dia. Siapa yang akan dimakan? Abis out. Hey, ada flicker tadi. Udah bakal tugas sekarang. Detonas welcome tadi berhasil mendapatkan karena satu player dan itu dia. Oakwoodnya down. Menjadi sebuah hal yang sangat baik untuk Vitality bisa memulai pertempuran di area The Turtle. Tapi Super Marco-nya masih free bagian belakang. Ada bisa lorot langsung dilemparkan kembali. Sementara sekarang Finn-nya mencoba untuk bisa mengusir Kyle untuk bisa menjauh dari tersebut. Shogun harus menerima begitu banyak damage lewat Super Marco. Ya mau nggak mau ya, Shogun harus ada di depan. Turtle-nya nggak di-reset, sekarang dipegang oleh Falcon. Ya. Ditarik ulur. Oke, ditarik ulur. Flap-nya ada. Bisa row lagi. Siapa yang akan ditambah beban kehidupannya? 1 poin kill untuk Eman dan Turtle kembali diambil. Vitality mulai membaik. Yap, gold mulai ketarik ya. Dibayar lunas tadi 1.700 gold. Keunggulan dari Falcon hilang. Ketarik oleh Vitality. Bukan hanya itu, poin killnya juga mulai menyusul nih. Ditabrak lagi. Tabrak lagi, dihantam lagi, dihajar. Masih bisa. Oh, kabur. Enggak ternyata. Gwen. Masih bisa ditumbangkan. Itu dia, Lin. Itu dia. Pick off yang mahal ya. Langsung ke arah Roamer. Kayaknya emang target terbaiknya sekarang Gwen dulu deh. Soalnya setiap kali Gwen tumbang duluan kayak bagus gitu buat Vitality. Yep. Mulai membaik keadaan. Mulai bergerak, berpindah sekarang networknya yang tadi kita tertinggal, sekarang kita unggul. Oke, seluruh nggak connect karena siapapun sebentar tadi damage fracture. Hampir saja, Flap. Defensif ya. Mau tidak mau dia flicker ya. Oke, satu informasi lagi diberikan. Lumayan nih, nggak ada flicker. Uranus, nah bisa dimakan berarti. Mungkin targetnya bisa jadi beda nih. Bukan Gwen lagi tapi makan ke arah Flap. Yap, itu dia. Detonas welcome, diajar lagi. Dan satu keunggulan kembali didapatkan. Ini dia, Vitality mulai membaik. Itu dia. Targetnya udah ganti, bisa ke Flap soalnya. Mungkin kalau nggak ada, kalau masih ada flicker, iya pasti Gwen duluan lah. Soalnya dia kan punya Regisetron ya, buat balikin keadaan. Jadi nggak bagus banget kalau dia dilepas. Kyle udah jadi War X, cooldownnya udah mulai cukup dan ditabrak kan itu. Yep.
Apa yang akan terjadi? Karena di bagian belakang udah ada satu beban kehidupan yang langsung ditambahkan pula menjadi hal yang begitu baik. Super Marco down dan ini menjadi kesempatan begitu luar biasa untuk Vitality. Shutdown pun tercipta, itu dia. Nile tadi berhasil mendapatkan poin kill, namun sekarang ada aksi pengejaran dilakukan oleh Kyle. Hati-hati. Ya, Masih kembali. Masih bisa. Inner turret juga udah mulai dicicil ya. Goldnya udah bukan cuman ketarik, sekarang diunggulin. Vitality memimpin 3.000 gold. Kita bisa lihat dari replaynya, turretnya belum hancur, di belakangnya udah dibegal. Lihat ada Finn yang naik ke atas Super Marco. Wah, itu udah jadi suatu hal yang sangat dibenci pasti ya sama gold laner siapapun. Visioner tadi nih. Ya, dia udah tahu belakangnya bakal disikat langsung. Haji pun tumbang tadi di flank sama Nile ya. Sekarang Lord sudah muncul. Yap, oke. Sementara sekarang mereka berhasil untuk menguasai area river duluan ya. Tepat di area dari Lord. Seperti apa lagi Shogun udah dapat posisi yang sangat-sangat deep. Berhasil lagi menelan ke arah satu player, itu dia langsung dikeluarkan bisa hajar. Namun di tempat yang berbeda ada satu Super Marco yang langsung dihajar oleh Eman di bagian belakang. Tampol lagi, ambrolkan dadanya. Dan sekarang pertempuran kembali terpecah. Ada dua player dari Falcon yang sudah berhasil dihancurkan. Bahkan sekarang Eman harus menjadi orang terdepan dengan begitu banyak damage masuk ke dalam tubuhnya. 3 player. Itu dia yang ditunggu-tunggu, flank dari Eman. Bagian belakang yang tidak pernah aman. Damage cukup. Fighter juga nggak gampang buat dibalikin. Sekarang Lord terbuka bebas, Vitality di atas angin. Oke. Kelihatan ya dari Detonas sebagai opener. Oke, Ogwinnya sempat flicker dulu. Tapi lihat di belakang. Ada Eman. Eman yang langsung one hit tadi kan. Hilang instant kill ke arah Super Marco. Nggak ada Super Marco, beres masalah. Begitu aja ya. 5.000 bro. Pokoknya pattern permainannya bisa dibilang apa? Yang penting makan satu hajar udah. Hajar. Kekurangan kuantiti hajar lagi. Dan yang jadi masalah ya, bisa jadi Vitality kayak tadi. Shogunnya initiate ke depan, tiba-tiba Emannya udah di belakang sono jauh. Betul. Lagi nungguin dia. Eman lagi cari lawan tanding tadi. Iya, pas banget lagi Super Marco. Oke, tapi dengan Lord kali ini mengarah ke arah bottom lane. High ground defense dari Falcon ini nggak terlalu bagus loh. Mereka nggak punya hero yang bisa clear cepat. Oke, Clean masih bisa poke dari jauh, tapi nggak untuk Selena. Yep, Selena mau nggak mau untuk minionnya akan dilepas. Oke. Oh, sementara itu aduh kena dan sekarang langsung dihajar. Moreno tidak sempat untuk bisa mengeluarkan ke arah Black Shoes yang dia miliki dan Ogennya pun masih berhasil menambahkan HP yang dia punya. Itu dari bawah Lord mulai masuk dan dicoba lagi Vitality. Masih belum bisa. Nah, ini dia nih, problem selanjutnya adalah bagaimana untuk bisa memukul best turret dengan cepat nih. Oke, itu jadi satu masalah juga. Tapi kalau kecuali ya kuantiti dari player lawan dihabisin dulu, dikurangin. Nah, mungkin ini mah dikurangin, itu dong. Itu cara untuk jawabnya kan. Kill dulu orangnya. Tapi Eman sih, buset. Hunter, Malefic, si Halberd, tapi Queen Swing juga. Jadi mereka punya, dari Emannya punya ini yang defensif. Dia bisa jabnya reset lagi kan ketika Queen Swing-nya ke-trigger. Gak gampang buat ditumbangin juga. Kyle-nya udah 20-30% cooldown reduction. Udah lebih cepat lagi untuk vision di depan. Ini tergantung siapa yang dimakan Shogun aja. Peran saset tuh. Ayo Shogun, dinner lagi dinner. Cuma ya kalau nggak ada stack nggak boleh paksa juga. Kalau Baratnya maksa, mungkin belajar dari Kid Bomba kemarin ya. Yep. Memang dia Baratnya kecil aja, bukan berarti ya nggak ada resilience-nya dong kecil. Ya memang, tapi kalau dia paksa untuk show terus, dia nggak bisa nge-trap. Lebih baik dia kuasain rumput dulu, stacknya nanti belakangan. Cuman masalahnya kan ini udah menit 13 Helmi ya. Tapi kalau di drag jauh banget ke belakang, agak serem juga ke Vitality-nya. Serem-serem enggak sih, mereka punya Nolan, ada Lilia juga. Serem-serem enggak, kita tahu. Tapi tetap serem. agak serem, Lim. Ya, mungkin semakin lama gamenya berjalan, semakin susah juga ya untuk instan di depannya. Let's say Ogwen yang udah punya mungkin Antikuras, ada mungkin nanti belakangnya bisa pakai Winter. Ini enak, ini Shogun free banget, ini makan siapapun gak ada Purif, ini udah gas. Ya, targetnya mungkin bisa cari yang lebih mahal. Yap. Atau kalau memang mau jadi pancingan, makan depan gak apa-apa. Yang penting Emannya udah standby nih di belakang. Super Marco sih udah jaga-jaga banget ya dia. Di belakang terus. Udah trauma kayaknya dia Gak sama mau. rumput tadi. Cekin dulu rumputnya. Ya, kalau nggak mau lewat. Kalau nggak mau maju. Kalau nggak mau dibuka, pakai center kan. Kalau nggak gue di base aja. Gue nggak mau keluar. 2 jab tadi hilang langsung. Rose Gold untuk Nile. Ada satu defensif yang lumayan nih sebetulnya. Yap. Finnya sudah berlari. Patrick, let's go. Lord juga sudah muncul. Yap, di manakah Shogun? Aduh, makan lele kali ini. Siapakah yang akan mendekat? Nomor basan.
Lihat, ada pergerakan yang cukup signifikan dari beberapa play. Eman bertemu langsung dengan Kyle. Masih aman? Masih aman. Oke, Eman masih aman. Konsil udah terbuang juga tadi dari teman-teman Falcon, lumayan ya informasinya didapatkan. Laning jauh bakal jadi pressure juga. Aduh, aroma-aroma di trap nih Eman nih. Aduh. Row. Oke, Resistance Storm. Eman sudah merasakan ada kehadiran nih. Aduh, di trap beneran dong. Oke, 3 player berhasil digocek, tapi barusan habis arrow-nya. Waduh! Eman Pasti bertahan! Walaupun ada Lord yang tetap bisa diambil juga oleh Vitality, tapi Eman berjuang keras. Wow, hampir aja selamat tadi. Tapi sayang sekali Eman tumbang 3 orang loh tadi, space yang begitu banyak. At least Lord untuk Vitality. At least Lord untuk Vitality. Yap, dengan Lord kali ini. Ini Lord yang lumayan bahaya sih, ngelihat dari Holy Defense yang udah nggak ada ya. Untuk teman-teman Falcon dan dari defense high ground yang udah gue bahas juga sebelumnya. Harusnya nggak terlalu kuat, Selena bukan tipikal yang bisa nge-spam langsung clear cepat. Tapi masalah mereka mungkin satu lane bisa dipegang nih. Iya. Entah itu sama Hirara ataupun sama Uranus, nantinya bakal kepotong duluan. Gak apa-apa, ini interval waktu yang keluar juga antara Lord sama Eman kan juga masih berdekatan nih, Lin. Sekitar 10 detikan juga tuh perbedaannya, 10 detik lah kurang lebih. Tuh, kaget ya. Kenapa kodok? Tapi nggak apa-apa, biar gak terlalu tegang, biar relax sedikit karena sebentar lagi Lord masuk lewat bawah. Oke. Di atas web cukup baik. Siap menabrak masuk juga ke dalam area pertahanan dari Falcon. Di tengah Kyle sendirian, berhadapan dengan Nile sendirian juga, tapi Eman tepat berada di belakangnya. Shogun. Itu dia Shogun. Dia terus welcome dan siap untuk bisa mendelat. Super Marco lejam. Keuntungan untuk Vitality. Bahkan sekarang flapnya pun mengkilas seketika 3 player saja yang ada di dalam Falcon sekarang. Waktunya Vitality bisa membumi angkuskan bagaimana pertahanan dimiliki oleh Falcon. Flicker. Barusan ada flicker terdengar. Tapi Shogun sudah mulai mendekat kembali. Kayaknya masih berusaha untuk bisa menghilangkan dari web mina juga beberapa SP yang dimiliki oleh player-player dari Vitality. Tapi base-nya terbuka dengan begitu bebasnya. Vitality. Mereka Eman fokus base. Eman siap menghancurkan dan juga merobohkan satu sama. Mengejar satu sama Vitality. Menolak memberikan match point bagi Falcon PH. Tidak semudah itu. Selena yang memang menjadi mimpi buruk di game pertama dijawab, bukan di ban. Dilawan kali ini. Eman Fighter. Satu sama. Oke, satu sama. Tetap teman-teman di luar sana, yuk kirimkan doanya, kirimkan supportnya guys. Yap. Ya, Hashtag dong. Troopers mana Troopers nih, woy? iya troopers yang ada di luar sana juga. Muncul, ayo. Muncul, satu sama ini. Memang kita ditekan, tapi ini finishnya yang kayak begini. Itu dia. Yang penting di akhir. Pokoknya yakin. satu yang paling penting. Apa tuh? Kamera di Shogun. Kamera di Shogun tadi ya. MVP buat gue Shogun. Gila, Gila itu all Shogun you dimakan. can eat dia tadi. Yang dimakan selalu mahal. Iya. Terakhir Super Marco. Yang dimakan selalu mahal. Bagus apa buruk? Bagus, Tapi mahal. gak apa-apa boros. Oke. Dan Nile juga jadi dapetin space. Kombonya mereka jalan sih. Jadi Detonas Welcome ini setelah yang dilepeh kena tembok atau kena orang kan ada stun. Fracture-nya masuk full. Ya, Itu kombonya. Sering banget kejadian. First blood emang dibayar sih. ini guys. Karena first blood emang. Itu dia teman-teman ya. Satu sama game kita. Jadi biarkan orang-orang yang berkomentar negatif-negatif itu kita cuekin saja lah ya. Yap. Kali ini di saat Vitality menang, akan Muncul. kita lawan. Muncul pokoknya muncul semua. Ayo. Akan kita lawan langsung. Terupes. Ayo. Muncul sini semua. Langsung ya, setupnya bagus sih memang dari Vitality. Dari Lordnya, mereka tahu juga nih siapa yang harus ditarget. Super Marco kena sih, beres asli masalah. Beres tadi Pak. Beres. Gak napas. Mantap sekali nih Shogun, gila. Tambahkan semuanya tuh. Flicker 4, 1 retri. Siapapun bisa dimakan bro. Buffet itu jatuhnya, buffet. Jatuhnya buffet, Lim. All can eat kan. Jatuhnya